Go. Salam sahabat Nusantara. Hari ini kita akan membahas perihal kasus yang sangat viral saat ini, yaitu kasus pembunuhan terhadap begal di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang menjadi heboh di Indonesia saat ini karena korban dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian. Baik, saya akan mencoba sedikit mengupas perihal tersebut. Korban yang tadinya korban sekarang jadi tersangka. Dia melakukan pembunuhan akibat membela dirinya dari ancaman begal, dan sekarang dia jadi tersangka. Seharusnya pasal 49 itu berlaku buat korban. Jadi apakah tepat korban itu dijadikan tersangka? Saya mengatakan tidak. Mungkin pendapat saya ini sependapat dengan Prof. Mahfud, MD. Waktu dulu pernah kejadian yang sama di Bekasi, seorang dalam rangka melakukan pembelaan terhadap dirinya sehingga dia membunuh atau terbunuhnya si begal. Tentu ada beberapa poin yang juga akan kita bahas. Kenapa saya mengatakan kurang tepat? Karena memang dalam pasal 49 sudah jelas diperintahkan, sudah jelas termaktub bahwa apabila seseorang dalam rangka menjaga kehormatan dirinya, harta bendanya, dan dia tanpa sengaja, tanpa direncanakan melakukan perlawanan dan hingga hilangnya nyawa orang lain, tidak layak untuk dihukum, tidak layak dijadikan tersangka. Nah, tentu di kita sebenarnya kasus tersebut, si korban tersebut, ya, mungkin ada orang yang berpikir, ada sebagian orang yang berpikir bahwa agar mendapatkan kepastian hukum terhadap si korban yang sekarang jadi tersangka, maka kasus ini harus disidangkan, harus ada putusan pengadilan agar yang dulunya dia korban sehingga dia tersangka ada keputusan hukum yang tetap untuk dirinya. Nah, tentu kita akan melihat penetapan tersangkanya di masyarakat kita, ya. Apabila seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian, maka akan terbangun asumsi publik, pendapat masyarakat bahwa si A tersebut dikatakan bersalah atau si korban tadi dinyatakan bersalah. Padahal tidak. Karena kenapa? Karena ada azas praduga tak bersalah, presumption of innocence, azas praduga tak bersalah. Yang berhak mengatakan orang tersebut salah dan tidak itu pengadilan, bukan kepolisian. Kepolisian hanya dalam rangka menjalankan tugasnya, melakukan penyidikan untuk mengumpulkan keterangan-keterangan, barang-barang bukti yang diperlukan terkait perkara tersebut. Nah, jadi yang sulit di kita sekarang adalah persepsi masyarakat yang sudah terbangun seolah-olah apa yang sudah ditetapkan oleh polisi itu sudah merupakan kesalahan. Ini yang sulit. Ya. Kemudian masyarakat kita ini saat ini semacam terjadi krisis kepercayaan terhadap penegakan hukum. Nah, ini tentu tugas kita untuk melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar masyarakat itu benar-benar bisa memahami tentang bagaimana penegakan hukum di kita, agar tidak menimbulkan opini-opini liar. Jadi terkait kasus Lombok, menurut saya
Yang saya katakan tadi mungkin pendapat saya sama dengan pendapat Prof. Mahfud, bahwa korban tersebut tidak layak untuk dijadikan tersangka. Tapi tentu untuk mendapatkan suatu kepastian hukum yang baik terhadap si korban, dulunya si korban jadi tersangka, itu harus ada putusan pengadilan. Nah, tentu akan timbul polemik kembali apabila si korban ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan pihak penyidik melakukan penahanan. Nah, ini problem kembali. Kenapa saya katakan problem? Apabila pihak penyidik melakukan penahanan terhadap si tersangka ini, kemudian di kemudian hari dalam proses persidangan, ya, apa yang termaktub dalam pasal 49 itu terbukti dan majelis hakim memutuskan si terdakwa ini bebas, nah ini akan menjadi masalah. Di mana masalahnya? Bagaimana hak-hak si korban ini, ya, kalau seandainya si korban ini yang sekarang menjadi tersangka dilakukan penahanan oleh pihak penyidik, bagaimana hak dia? Tentu dengan dia ditahan itu sudah menghilangkan hak dia, hak kemerdekaannya. Nah, ini akan jadi problem. Tentu beda lagi kalau seandainya penyidik tidak melakukan penahanan terhadap korban yang sekarang menjadikan tersangka, ya, sampai ada putusan pengadilan. Nah, itu mungkin akan menjadi lain persoalan. Nah, tapi di kita ini sekarang yang seperti saya katakan tadi, bahwa untuk bagaimana cara kita menghilangkan persepsi masyarakat bahwa apabila pihak kepolisian itu penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka, bahwa itu belum tentu bersalah. Karena ada azas praduga tak bersalah. Kenapa? Karena bukan kewenangan daripada penyidik kepolisian untuk menyatakan si A, si B atau si C bersalah atau tidak. Ya. Yang berhak atau yang punya kewenangan menentukan si A, si B, si C bersalah atau tidak, yaitu pengadilan. Jadi kembali lagi ke kasus Lombok. Menurut saya tidak tepat si korban ini dijadikan tersangka. Akan tetapi untuk mendapatkan kepastian hukum, tentu perkara ini harus dilanjutkan sampai ke pengadilan. Mungkin itu yang dapat saya coba jelaskan kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami bahwa sesuatu perkara yang perkara tersebut ketika ditangani oleh kepolisian itu belum tentu orang tersebut bersalah. Masih ada azas praduga tak bersalah. Ya, jadi bukan berarti seseorang ditangkap, ditahan oleh kepolisian itu dia sudah bersalah, belum tentu. Sampai adanya putusan pengadilan yang memutuskan bahwa si A tersebut bersalah atau tidak. Demikian sahabat Nusantara, sampai ketemu. Salam sahabat Nusantara di berikutnya.